Assalamualaikum, selamat malam, selamat beribadah kembali. Saat malam ini kita akan berdoa dulu sebelum ibadah kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia Tuhan, segala berkat dan rahmat-Mu yang sudah Tuhan timpakan pada saat kami, sehingga saat malam ini pun dalam keberadaan kami luar biasa baik dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tetap memberi kami kekuatan serta kemampuan sehingga saat malam ini kami bisa berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama tempat Tuhan. Pimpin ibadah dari pertama sampai selesainya, urapi setiap kami para pelayan-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kiranya Tuhan satukan kami semua untuk kami boleh masuk dalam hadirat. Tuhan berkati juga seluruh jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan tibakan, antarkan tempat ini dalam keadaan baik dan selamat, sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, lawan kami semua dan pimpin dari pertama sampai selesai ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali saat kita beribadah. Untuk yang kesekian kalinya kita akan pujikan pujian Allah sanggup. Kita percaya bahwa Allah sanggup dalam setiap situasi, dalam setiap keadaan untuk selalu memampukan kita, untuk kita selalu bergantung pada Tuhan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Karena pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita akan tidak pernah lelah. Karena itu jangan pernah lelah. Haleluya, Tuhan Yesus. Tuhan yang memampukan kita, sehingga kita tidak akan pernah lelah ikut Yesus. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami akan selalu haus akan firman-Mu Tuhan.
seperti rusa yang selalu merindukan Roh, karena Tuhan yang mengenal hati kami. Tuhanlah pribadi yang mengenal setiap isi hati kami, Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, hanya Engkau pribadi yang menyenang hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang hati kami, Tuhan, tanpa bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pribadi yang mengenal
kasihku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, tanpa waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau puaskan kami Tuhan, berturut sayang firman-Mu Tuhan, penuhi kami Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya, pujian pengakuan kami di hadapan-Mu menggunakan hati Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, bersabdalah buat setiap kami, ajar diri kami dengan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami jemaat untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi lebih lagi kuasa-Mu Tuhan. Taruhkan isi hati pada hamba-Mu sehingga boleh disampaikan pada setiap kami jemaat Tuhan. Kuasa yang bukan dari Tuhan Yesus sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menguasai hati kami, yang menguasai ruangan ini. Pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai selesai. Kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Gembala Agung kami. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, apapun keadaannya, apapun keadaan kita, ya, kita harus tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan saya sangat percaya ketika Bapak Ibu Saudara sampai malam hari ini tetap setia kepada Tuhan, saya sungguh yakin Tuhan bersuka cita dengan kesetiaan Bapak Ibu. Puji Tuhan. Setiap manusia pasti menghadapi sesuatu, ya. Apakah sesuatu itu macam-macam? Ada yang tidak menghadapi sesuatu? Kalau saudara tidak menghadapi sesuatu, saudara hilang, saudara. Ya, sesuatu itu bisa benda mati, bisa benda hidup dan bergerak. Dan apa yang kita hadapi tersebut bisa saja itu mendatangkan godaan dalam kehidupan kita. Mendatangkan godaan dalam kehidupan kita. Dan godaan itu bisa memancing kita melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, ketika godaan-godaan itu datang, maka tidak sedikit di antara kita yang bisa termakan oleh godaan itu.
Dan ketika godaan itu mempengaruhi kehidupan kita dan hidup kita ini terpengaruhi oleh godaan itu, maka bukan tidak mungkin godaan itu bisa mendatangkan yang namanya masalah dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, setiap kita tidak ada satupun yang bebas terhadap masalah apapun itu. Baik kita menganggapnya itu masalah yang kecil sampai kepada suatu permasalahan yang begitu serius, begitu besar. Bahkan sampai kita berani mengatakan bahwa masalahku tidak bisa aku selesaikan. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Nah, pada malam hari ini, di tengah kondisi kita yang ya boleh saya katakan masih kurang baik, ya, masih begitu kurang baik, pekerjaan kita masih belum lancar, mungkin gitu ya, usaha kita ada beberapa yang berhenti, ya, ada yang bekerja lalu kemudian untuk sementara dirumahkan, ya, tidak begitu baik. Anak-anak kita yang biasanya sekolah dengan ya normal berangkat sekolah harus mengeluarkan uang ekstra karena apa? Harus daring, gitu ya, bukan darling ya, daring. Apa itu daring? Daring itu online. Dalam bahasa Indonesia resminya itu daring. Apa itu daring? Dalam jaringan, itu daring. Itu bahasa Indonesia asli, ya. Nah, harus butuh biaya untuk apa? Untuk koneksi internet, ya. Koneksi internet pasti memakan kuota. Kuota itu dibeli dengan uang. Kondisi kita saat ini masih kurang begitu baik. Nah, firman Allah pada malam hari ini akan mengajar kepada kita hal-hal yang kita hadapi itu bisa saja membuat atau mendatangkan suatu masalah yang besar dalam kehidupan kita. Oke, sementara kita baca dulu, ya. 1 Korintus, ayat ini sungguh tidak asing, ya. Beberapa hari ini atau beberapa minggu ini baik di ibadah online maupun ibadah luring, ya, ibadah langsung, ayat-ayat yang saya ambil adalah ayat-ayat yang cukup akrab, ya, sering kita dengar, sering kita baca. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang 11. Maaf, ayat yang ke-13, bukan 11, ayat 13. Kita baca bersama-sama, ya. Kita baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Ya, di dalam bahasa Inggris kita seringkali mengerti atau memahami yang namanya pencobaan itu adalah sesuatu masalah. Pada malam hari ini, ya. Nah, latar belakangnya demikian bahwa Rasul Paulus, kita sepertinya masih ingat, ya, bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang cukup istimewa, ya, kondisinya, keberadaannya, kondisi keimanannya, kerohaniannya cenderung lebih baik daripada jemaat-jemaat yang lain, ya. Nah, tetapi kemudian ada beberapa di antara mereka yang karena karunia yang diberikan oleh Tuhan, karunia roh yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, itu membuat keadaan mereka menjadi sombong. Sehingga bukan tidak mungkin ketika mereka menjadi sombong, maka apa yang terjadi? Mereka menjadi lalai untuk menjaga keimanannya dan menjaga kerohaniannya. Maka kemudian bukan tidak mungkin ia akan jatuh. Kita percaya bahwa
kita ini adalah orang-orang percaya yang menerima kasih karunia Tuhan. Termasuk jemaat yang ada di Korintus juga demikian. Adalah orang-orang percaya yang menerima kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang menerima kasih karunia Tuhan bukan berarti dia tidak bisa jatuh. Nah ini masalahnya. Orang-orang Korintus kemudian merasa aman, merasa yakin bahwa mereka sudah cukup baik kondisinya, baik keadaan rohaninya, keimanannya cukup baik, tetapi kemudian bukan tidak mungkin. Karena hal tertentu mereka bisa jatuh. Kalau sudah bisa jatuh, maka keluar dari yang namanya kasih karunia Allah. Nah, oleh sebab itu, kata pencobaan-pencobaan yang ada di sini oleh dalam bahasa Indonesia dituliskan dengan kata pencobaan. Tetapi kalau kita melihat, sayang bisa ditampilkan yang bahasa Inggris, ya. Kata pencobaan-pencobaan ini di dalam bahasa Inggrisnya, ya, itu dituliskan dengan kata temptation. Ya. There had no temptation. Apa temptation ini? Temptation itu ternyata cobaan. Temptation itu artinya cobaan, temptation itu artinya membawa condong, temptation itu artinya bujukan. Tapi kita seringkali memahami pencobaan itu masalah, pencobaan itu kesulitan, pencobaan itu beban kehidupan. Ya, enggak salah. Karena kemudian ketika orang dicobai, lalu kemudian dia jatuh ke dalam pencobaan itu, atau ketika dia digoda, lalu kemudian jatuh, maka muncul yang namanya masalah. Enggak salah. Ya, kita memahaminya. Tetapi dalam bahasa aslinya itu dituliskan dengan kata temptation, yang artinya adalah godaan. Nah, tadi di awal saya katakan siapa yang tidak menghadapi sesuatu? Semuanya menghadapi sesuatu. Kita pun juga menghadapi sesuatu. Termasuk dalam kehidupan kita menghadapi yang namanya godaan. Godaan itu bisa bermacam-macam. Ketika dalam kondisi sulit seperti sekarang ini, godaan itu bisa muncul. Bisa membuat kita keluar dari kasih karunia Allah. Karena pemasukan mungkin dalam kehidupan kita, pemasukan pendapatan kita berkurang, maka kita tergoda untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, kalau sudah begitu, itu artinya kita sudah ada dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Santa Barbara, ya, di Amerika sana, ada tempat yang disebut dengan Salsipuedes, ya. Bahasanya bukan pakai bahasa Inggris, tapi ini adalah bahasa Spanyol, ya. Karena di tempat itu di Santa Barbara dulu tinggal banyak orang-orang Spanyol yang berbahasa Spanyol, orang Meksiko yang berbahasa Spanyol. Lalu kemudian memberikan tempat atau suatu tempat dengan nama Salsipuedes. Apa Salsipuedes ini? Salsipuedes ini adalah tempat yang menyulitkan tetapi ramai gitu ya. Jadi ada tempat yang harganya mahal, harganya tinggi, tetapi seringkali menyulitkan. Kenapa? Karena seringkali banjir. Tetapi justru dengan banjir itu membuat rumah dan tanah mereka menjadi mahal, aneh memang. Lalu kemudian orang-orang pada waktu itu memberikan nama Salsipuedes. Apa artinya? Salsipuedes itu artinya adalah kalau bisa engkau keluar dari situ. Kalau bisa menghindari tempat itu. Kenapa? Seringkali banjir, dan ketika banjir akan memunculkan masalah dalam kehidupan orang-orang yang ada di sana. Nah, pencobaan atau temptation itu bisa saja suatu kali datang kepada kita. Dan ketika datang kepada kita, maka kita harus keluar atau menghindari atau menjauhi. Sama seperti ketika Yusuf digoda, kata ini sama, temptation, oleh istri Potifar. Lalu kemudian Yusuf bukan melawan, Yusuf bukan diam lalu kemudian mengatakan, Tuhan kuatkanlah aku biar aku bisa menghadapi. Tidak, tetapi Yusuf kemudian apa? Menghindar. Menghindari godaan. Nah, di dalam bacaan kita dikatakan pencobaan yang kamu alami atau godaan-godaan yang kamu alami, siapapun kita bisa mengalami yang namanya godaan. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan godaan-godaan, pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan biasa. Kenapa Rasul Paulus mengatakan biasa? Karena pencobaan ini
tidak melebihi pencobaan yang pernah dialami oleh Yesus. Pencobaan dan penderitaan Yesus adalah pencobaan dan penderitaan yang luar biasa. Dan manusia siapapun tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh Yesus. Makanya dikatakan kalau misalnya menghadapi godaan-godaan, pencobaan-pencobaan, maka itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mungkin kita bisa mengatakan dan protes, loh pencobaan yang ada padaku, yang kemudian bisa memunculkan suatu masalah, itu adalah suatu masalah yang besar, yang berat bagiku, bagi keluargaku. Tapi firman Allah pada malam hari mengatakan, itu masih biasa. Kecuali kalau engkau mengalami pencobaan, termasuk menjadi suatu masalah, kesulitan, problem yang sama dengan apa yang dialami oleh Yesus, baru pencobaan itu adalah pencobaan luar biasa. Ada yang melebihi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Kenapa Rasul Paulus mengatakan biasa? Karena Rasul Paulus pun juga pernah mengalami baik pencobaan sampai kepada penderitaan, masalah, problem yang dialami Paulus itu begitu luar biasa. Rasul Paulus dicambuk sampai 40 kurang 1. Itu berulang kali, tidak satu kali saja. Di penjara itu tempat penjara mana yang tidak pernah dikunjungi oleh Rasul Paulus? Bukan dikunjungi, tetapi dipenjarakan di sana. Bahkan dia pernah dirajam, dipukul dan seterusnya. Kapal karam sampai betul-betul mengalami nyawanya itu di ujung tanduk, itu pernah dialami oleh Rasul Paulus. Adakah di antara kita yang mengalami seperti itu? Makanya Rasul Paulus mengatakan pencobaan yang saudara-saudara alami, yang Bapak Ibu alami sampai hari ini, yang kemudian menjadi bentuk masalah, menjadi bentuk kesulitan, menjadi bentuk yang problem dalam kehidupan kita, itu adalah pencobaan biasa. Bapak Ibu saudara boleh mengatakan, ini sulit. Lebih sulit, lebih berat daripada apa yang kau alami. Ya, siapapun mengatakan begitu. Ketika saya mengalami sesuatu yang berat pun saya juga mengatakan, apa yang saya alami lebih berat dari apa yang saudara alami. Setiap manusia pasti akan mengatakan hal yang seperti itu. Tapi firman Allah pada malam hari ini mengatakan bahwa pencobaan kita adalah pencobaan biasa. Lalu yang berikutnya, yang kedua, pencobaan yang kita alami itu biasa. Dan apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Siapapun kita mempunyai kekuatan, betul? Dan kekuatan yang ada pada kita ada limitnya, ada batasnya. Kalau kita kuat mengangkat suatu beban, sekuat apapun kita pasti ada limitnya. Pernah suatu kali baik di SEA Games maupun di Asian Games, ya, kecil orangnya tapi bisa mengangkat barbel itu 100 lebih, 100 kilo lebih. Tapi yang ada limitnya. Ketika ditambahi lagi, jangankan kilo, on saja tidak kuat sudah. Manusia itu pasti punya limitnya, batas kekuatan. Tapi percayalah, firman Allah mengatakan, apa yang kita alami, pencobaan yang kemudian berbuah, berwujud menjadi kesulitan, beban kehidupan, masalah, problem dalam kehidupan kita, itu semua biasa, katakan amin. Bukan luar biasa. Dan kalau kita menganggap bahwa itu adalah pencobaan yang berat bagi kita, firman Tuhan malam ini mengatakan tidak akan pernah bisa melampaui kekuatan kita. Siapa yang tahu kekuatan kita? Satu, kita sendiri. Yang tahu kekuatan kita berikutnya siapa? Istri? Suami? Tidak. Tuhan. Tuhan tahu persis kekuatan kita. Sehingga ketika Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita, kita mengatakan berat, tapi Tuhan tahu ada batas limit kekuatan kita. Sudah kita tanggung rasanya begitu berat, ternyata ditambahi lagi. Percayalah, ketika kita mengalami itu, yang kita rasakan sebagai sesuatu yang sangat berat, tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Ketika masalah itu melampaui kekuatan kita, kita sampai pada akhir kehidupan kita, yaitu mati.
Ketika kita mati, baru itulah akhir kekuatan daripada kita. Saya yakin tidak ada di antara kita yang seperti itu. Kalau toh sampai kemudian kita betul-betul merasa begitu tidak kuat. Saya sedikit cerita lagi ya. Pengalaman saya ketika sakit, Tuhan izinkan sakit. Ya. Tanggal 1 atau tanggal 2 saya masuk rumah sakit, ya. Tetapi dicatat di rumah sakit tanggal 4 April. Ketika masuk saya betul-betul sangat tidak berdaya, tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa ngapa-ngapain. Ibu gembala sampai tidak tego, tidak mentolo melihat saya. Dipaksa sama Dinar, ibu lihat toh. Meskipun cuma ngintip, tidak boleh masuk, tidak boleh melihat. Ibu gembala tidak mau melihat. Yang bisa melihat kondisi saya secara real itu cuma Dinar. Dia bisa melihat saya bagaimana saya tidak berdaya. Saat itu saya mengatakan, aduh Tuhan, tidak kuat saya, tidak kuat. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan saya masuk ke ruang ICU. Itu tanggal 10 April. Padahal tanggal 9 dokter bilang kalau Bapak tetap seperti ini, sebelum tanggal 12 Bapak pulang. Tanggal 12 itu Paskah. Saya katakan amin, puji Tuhan. Saya langsung telepon Bu Gembala. Tapi Bu Gembala menjawabnya dengan datar saja. Oh puji Tuhan, cuma begitu tok. Itu tanggal 9. Tapi tanggal 10 kemudian apa yang terjadi? Sesak nafas mendera saya. Oximeter menunjukkan oksigen dalam tubuh saya cuma 80. Minimal itu 90. Saya 80, coba bisa bayangkan. Narik nafas 3 kali rasanya masuknya cuma setengah saja. Tapi yang masuk setengah. Sampai akhirnya datang perawat membawa saya. Sebelumnya ketika saya tidur di ruang saya, di depan itu saya bisa melihat, di depan itu ruang, jadi ini ruang ICU, ini ruang saya. Kalau saya misalnya tempat tidur saya tinggikan, saya bisa melihat aktivitas yang ada di ruang ICU. Karena ruang ICU juga dari tertutup kaca. Jadi ketika pada suatu kali ada yang keluar gretek gitu, itu terdengar. Yang keluar itu tidak biasa, karena yang keluar biasanya 2-3 orang perawat dengan pakaian APD lengkap, tapi kemudian mereka gotong sesuatu itu dibungkus sama kantong kuning. Tahu apa itu? Itu pemandangan yang hampir setiap saat saya lihat. Nah suatu kali ketika saya dalam kondisi seperti itu, saya digeledek masuk ke tempat itu. Saya tanya, loh, saya panggil semua, baik suster, baik perawat, saya panggil dok semua. Dok, saya dibawa kemana? Sudahlah Pak, pokoknya Bapak dibawa ke tempat yang lebih baik. Saya dimasukkan ICU. Saya masuk sore hari, jam 12 malam. Di ICU itu ada 2 tempat tidur, saya dan satunya tetangga kamar itu. Jam 12 malam, saya terbangun. Ada apa? Ternyata di sini dibungkus juga dengan kain kantong kuning keluar. Masuk baru lagi perempuan. Besok paginya jam 10, jam 11 keluar lagi ngeng. Sudah dibungkus dengan kantong kuning. Saat itu saya tidak bisa apa-apa, saya tidak berdaya sama sekali. Saya merasakan bahwa pencobaan ini begitu berat ya Tuhan. Tetapi janji Tuhan tetap sama, saudara. Itu biasa. Kalau Tuhan sudah mengatakan biasa, berarti saya tidak akan pernah masuk yang namanya kematian. Meskipun bisa saja saya menjadi takut. Setiap hari melihat orang mati. Ketika saya masuk ini sudah keluar, masuk lagi, mati lagi, masuk lagi, mati lagi. Saya bertanya, apa aku yang nomor 4 ya mari ngono aku. Tapi janji Tuhan sama saudara. Ini pengalaman hidup saya. Saudara bisa mengimani firman Tuhan. Bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Katakan sekali lagi amin. Dan itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu.
Firman Allah mengatakan, coba tampilkan lagi sayang. Firman Tuhan mengatakan pencobaan biasa dan itu tidak akan melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai apa? Melampaui kekuatanmu. Kita harus mengimani ini, percaya. Jadi meskipun kalau saat ini sampai detik ini, sampai malam ini, pencobaan itu, masalah itu, kesulitan itu masih ada di hadapan kita, masih bergumul, percayalah itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Dan Allahmu juga Allahku. Yesusmu adalah Yesusku. Kalau Tuhan Yesus sudah menolong saya, ketika Tuhan dengan sangat setia dia datang dan menolong saya percaya Tuhan pun juga akan menolong Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah melampaui. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Dia bisa merasakan. Kalau misalnya kita merasakan sampai sakit, Tuhan Yesus pernah mengalami sampai sakit seperti apa? Sampai darahnya habis pun dia pernah mengalami itu. Itu kesakitan yang luar biasa. Berjalan menanggung salib, tubuhnya yang hancur, dia merasakan seperti itu. Sampai ia memberikan nyawanya. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawanya, apakah tidak mungkin Tuhan bisa menolong apapun yang menjadi permasalahan kehidupan kita? Betul? Dia tidak akan pernah membiarkan. Dan apapun yang kita alami tidak akan pernah. Ingat, khotbah Senin lalu masih ingat? Ayatnya apa? Testing. Yesaya 41 ayat mengatakan apa? Jangan takut. Sebab apa? Percayalah kalau Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami pencobaan, mengalami ujian, mengalami permasalahan, mengalami kesulitan, mengalami problema, mungkin mengalami kekurangan, percayalah Tuhan itu menyertai. Dia tidak hanya mengatakan menyertai saja. Di Yesaya itu dikatakan dia menyertai dan ia akan meneguhkan, menguatkan sampai ia memegang sendiri dengan apa? Tangan kanannya. Jadi kalau sampai malam hari ini Bapak Ibu Saudara merasakan masalahmu begitu berat, ya kita semua juga mengalami masalah yang sama. Ya. Masih ingat ilustrasi yang Senin yang lalu saya sampaikan? Berat gelas ini berapa? Nggak lebih dari 1 kilo, betul? Ya, paling 4 on ya, setengah kilo juga kurang ini ya. Tapi masalahnya bukan pada berat atau berapa berat gelas ada airnya ini, tetapi berapa lama kita memegangnya. Ya. Kalau saya memegang lalu kemudian saya taruh, enggak kerasa apa-apa, enggak terasa apa-apa. Ya, saya pegang lagi lalu saya taruh lagi, enggak terasa apa-apa. Tapi coba pegang begini, pegang selama 1 jam. Apa yang terjadi? Gelasnya dan airnya tetap beratnya, tetapi apa yang terjadi? Tangan kita yang semakin tidak kuat. Betul? Pegang terus sampai sehari semalam, muncul masalah di tangan kita, di tubuh kita. Jadi kalau bilang masalah siapapun saat ini, hari-hari ini sama. Tapi jangan melihat pada masalah itu. Percayalah bahwa Tuhan menyertaimu dan Tuhan tahu setiap permasalahan, kesulitan, masalah kita, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita seperti itu sampai melampaui kekuatan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Selanjutnya, Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
ia akan mengangkat pencobaanmu. Betul begitu? Enggak. Firman Allah tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan tidak mengatakan ketika kita dicobai, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam kesulitan, problem yang begitu berat, Tuhan tidak akan datang lalu mengangkat. Enggak. Tapi Tuhan mengatakan, ia akan apa? Memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Kenapa itu? Karena dia tahu kekuatan kita sebatas mana. Dia tahu persis kekuatan kita. Oleh sebab itu, saya mengulang kembali, jangan pernah berdoa, Tuhan, jauhkanlah, buang, angkat ini masalah. Kalau memang Tuhan izinkan itu sebagai bagian proses seperti Allah memproses Ayub yang benar, Ayub yang hidup jujur, saleh di hadapan Tuhan tapi mengalami masalah yang begitu berat. Apa yang terjadi? Ayub sedang diupayakan oleh Allah untuk dinaikkan ke tingkat yang lebih baik lagi. Kalau saat ini masalah yang kau hadapi bukan karena kesalahanmu, bukan karena kecerobohanmu, bukan karena engkau dicobai lalu engkau jatuh ke dalam dosa sehingga engkau mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Kalau bukan karena itu berarti Allah mengizinkan masalah itu ada dalam kehidupan kita. Artinya kita ada dalam kasih karunia daripada Tuhan. Percayalah. Jangan cepat-cepat kepada Tuhan, Tuhan angkat ini. Kalau itu memang proses dari Tuhan untuk memurnikan kita, untuk membuat kita lebih baik lagi, lebih hebat lagi. Yang kita minta kepada Tuhan apa? Jalan keluar. Dan Tuhan tahu persis bagaimana Dia mencari dan menunjukkan, memberikan jalan keluar untuk kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang saya tidak ngerti. Kira-kira ketika Tuhan izinkan saya kena virus ini, dari mana? Saya tidak tahu. Pada mulanya memang saya berpikir, ini berarti mungkin ketika saya melayani di Purwokerto. Tapi tidak bisa. Wong teman di kamar saya itu sehat, yang punya penginapan itu juga sehat. Ketika saya melayani baik di STT maupun khotbah di beberapa gereja, semuanya dalam kondisi sehat. Nggak tahu dari mana. Ya memang saudara, suatu kali memang saya sempat digoda, mengalami temptation, digoda oleh apa? Setan. Dolan, awakmu mari melayani. Saya mari ngono lapor ngelayanin neh. Saya pernah digoda begitu, saudara. Karena sebelum saya berangkat pelayanan, kalau Bapak Saudara masih ingat doa pagi, berapa kali saya minta untuk didukung dalam doa. Ya toh? Saya mau melayani di Purwokerto agar Tuhan melindungi, memberikan kekuatan dan seterusnya, ya. Dan yang kedua, ketika saya melayani oleh pihak yang mengundang saya dengan terus terang mengatakan, mohon maaf Pak Pendeta Salomo, pelayanan kali ini betul-betul pelayanan Pak. Artinya, saya tanya begitu, semuanya pelayanan. Transportasi saya gimana? Semuanya pelayanan Pak. Penginapan saya bagaimana? Ya kami tanggung, tapi bukan penginapan hotel Pak, hanya rumah biasa. Kalau makan minum saya di sana, pokoknya semuanya pelayanan Pak. Saudara ngerti artinya? Berangkat sendiri, pulang sendiri, enggak di amplop, enggak disangoni. Kalau pas makan ya cari makan sendiri gitu ya. Dan ketika saya pulang, saya sakit. Ini kesempatan bagi si iblis ini untuk apa? Untuk mencobai saya, menggoda saya loh. Lihat ini, lihat loh entah. Apa umat ini oleh opo? Kau oleh apa toh? Peloro malahan. Ketika sakit saudara, ya meskipun ada yang
ada yang menanggung. Tetapi selama sakit, saudara tahu hidup kami sekeluarga berdasarkan firman Tuhan. Ya, saudara ngerti. Dan saat itu Tuhan izinkan apa? Anak saya Dinar ini juga, Dinar ini baru saja naik jadi supervisor marketing. Ya, begitu surat keluar, belum sempat dia menikmati gajinya sebagai supervisor apa manajer, Dek? Manajer. Belum sempat dia menikmati gaji manajer, dirumahkan. Anak kami Danar, pekerjaannya itu ya keluar, entertain. Nah, saudara tahu semuanya ditutup, tempat-tempat ditutup. Anak saya Dinar tidak ada pemasukan, anak saya Danar juga tidak ada pemasukan, dan kami juga tidak ada pemasukan. Dan saat itu saya dalam keadaan apa? Sakit. Tetapi saudara bisa melihat, saya boleh saksikan malam hari ini, sampai detik ini pun kami tidak pernah minta kepada siapapun manusia. Mbok ya tolong saya dibantu, enggak. Sampai hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya, kemurahannya, bahwa memang Tuhan itu setia. Ketika saya masih di rumah sakit, waduh, kalau saya dengar ceritanya, bahkan saya sampai pulang, di rumah itu ada telur itu enggak tahu berapa kilo. Karena setiap hari dikirim oleh enggak tahu Pak Camat, Pak Lurah, Bu Risma, itu ngirimi terus. Makan itu enggak pernah, berlimpah-limpah, bukan kekurangan. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah itu setia. Memang tidak ada sesuatu yang bisa menghasilkan kalau saya hanya konsentrasi kepada masalah itu. Kalau keluarga saya hanya konsentrasi pada masalah itu, maka masalah itu akan membawa beban yang semakin berat lagi. Tetapi kami percaya bahwa pencobaan yang kami alami itu adalah pencobaan biasa. Dan Tuhan tahu kekuatan kami. Tuhan tahu kekuatan kami. Dan sampai hari ini puji Tuhan, Iya, Tuhan kita memberikan jalan keluar. Memberikan jalan keluar. Jadi kalau saat ini ada di antara saudara yang masih belum mendapatkan jalan keluar, percayalah Tuhan sedang menyiapkan jalan keluar bagi engkau. Katakan amin. Tuhan sedang mempersiapkan itu. Tinggal sekarang apakah kita mengikuti pencobaan itu, godaan itu, lalu kemudian kita keluar dari kasih karunia Allah, atau kita tetap. Di dalam khotbah yang pertama, saudara masih ingat Gideon? Masih ingat? Gideon tidak dikasih apa-apa oleh Tuhan. Dan pasukannya Gideon tidak membawa pedang, tidak membawa tombak, hanya membawa buyung dan trompet. Tidak ada alat perang, tapi apa yang terjadi? Cuma 300 orang bisa mengalahkan puluhan ribu orang. Siapa yang bekerja? Siapa yang memberikan jalan keluar? Tuhan. Dan yang terakhir, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kata kamu dapat menanggungnya. Ini setara dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma. Ini juga sering kita dengar dikhotbahkan. Tuhan menjanjikan kita sebagai seorang pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Itu kita bisa menanggungnya. Oleh sebab itu saudara, kalau saat ini engkau mengalami ujian, pencobaan, masalah, kesulitan, apapun sebut sajalah, percayalah itu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Minta kepada Tuhan agar kuat, mampu, sampai saatnya Tuhan menyediakan jalan keluar bagi kita. Sehingga engkau pada suatu kali bisa menanggungnya, menanggung sebagai seseorang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang.
Puji Tuhan. Jangan pernah putus asa, pesimis dengan kondisi sekarang ini, ya. Tetap lakukanlah bagian kita dengan setia, dengan taat, dengan sungguh-sungguh. Kalau saat ini pemerintah katakan protokol kesehatan, lakukanlah dengan setia. Saudara sehat pun tetap lakukanlah dengan taat, dengan ketat. Kalau memang harus pakai masker, pakailah masker. Cuci tangan. Kita sama-sama menanggung ini. Tapi percayalah, saatnya nanti Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Saya rindu naikkan pujian seperti ini, agar musim yang sulit ini, musim yang sukar ini bisa kita lalui. Nadanya sama seperti yang terakhir. Haleluya. Semusim berlalu, namun Engkau tetap memeliharaku. Percayalah, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Dengan percaya katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu lihat. Amin Tuhan, kami percaya karena Engkau memiliki kasih, memiliki kesetiaan yang luar biasa untuk kehidupan kami. Dan kasih-Mu itu tidak pernah layu dalam hidup kami Tuhan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Ya Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi, sebagai bentuk perenungan kita atas firman yang sudah kita dengar, kita percaya musim yang sulit ini akan segera berlalu. Musim yang sukar dalam kehidupan dan keluarga kita akan berlalu. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Oh, haleluya. Dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas, haleluya, kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Haleluya. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Haleluya. Oh, kami percaya Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Haleluya. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang tetap setia.
Yesusku, Yesus yang setia, yang tahu setiap keberadaan kami. Jangankan kami berkata-kata dan berseru Tuhan, dengan tetesan air mata kami Engkau mengerti setiap keberadaan kami, keadaan kami, kesulitan kami. Tapi kami percaya ketika Engkau izinkan semuanya ini, tidak akan pernah melampaui batas kemampuan kami. Karena Engkau Allah kami yang setia, Engkau tidak akan pernah membiarkan, Engkau akan memberikan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami jalan keluar, sehingga kami bisa menanggungnya, sehingga kami bisa menang ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu yang dengan setia untuk duduk di bawah dekat kaki Tuhan, untuk setia mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan setiap kebenaran firman ini dalam setiap kehidupan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami terima setiap kebenaran firman Allah pada malam hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan oleh firman-Nya, bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akhiri, saya sampaikan lagi, mungkin ada yang baru kali pertama ya, setelah kita ibadah online dan sekarang kita ibadah offline atau ibadah luring ya. Di luar luring itu di luar jaringan ya, kalau daring itu di dalam jaringan ya, ibadah langsung seperti sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan ya. Jadi tadi Bapak Ibu Saudara mengambil amplop yang di depan ya, kalau belum boleh angkat tangan, nanti akan berikan amplopnya ya. Nanti begitu pulang silakan Bapak Ibu untuk memasukkan amplopnya di keranjang ya, bukan di kotak tapi di keranjang ya. Nggak usah dilem, nggak usah ditekuk ya. Nah, Bapak Ibu memang diberikan satu amplop, tetapi ini amplop ini sifatnya dua gitu ya. Satu amplop tapi sifatnya dua ya. Saudara isi dua silahkan ya, tapi saya menyebutkan sifatnya dua karena yang satu nanti akan dibagi menjadi dua persis ya, menjadi dua persis. Yang satu untuk kas ya, pekerjaan Tuhan, dan yang satu untuk hamba Tuhan ya. Puji Tuhan. Yang lain untuk sementara kegiatan yang lain masih belum kita lakukan ya, masih belum kita lakukan, bukan kita tidak lakukan tapi belum kita lakukan, termasuk doa pagi dan persekutuan doa ya. Untuk doa pelayan Tuhan, doa hamba Tuhan, doa sebut saja doa malam ya, tetap kita lakukan tetapi daring ya, online ya, setiap hari Kamis jam 7 malam ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara merasa ini kuotanya banyak, ini kesedot untuk apa Zoom ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya satu keluarga ada 2 atau 3 orang ya bisa berdua ya. Kalau kami biasanya langsung berdua gitu ya. Pak Revi sama Bu Ninis berdua ya. Bu Sri Banon sama Saudari Dwi juga berdua. Nah itu kan lebih enak daripada satu masing-masing satu ya. Yang suami istri boleh berdua ya. Kalau ada anak mungkin bisa bertiga, bisa kok ya, meskipun HP pun masih bisa, untuk 3 orang masih bisa ya. Lalu yang lain lagi, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau memberikan persepuluhan, tetap kotaknya pakai kotak yang kuning itu ya, yang sudah mulai coklat ya, yang kuning sudah mulai coklat. Pak Arsita mungkin harus dicat lagi itu ya. Nah tetap di sana ya. Nah terus saya kasih tahu sekarang ya, mungkin molor 5-10 menit nanti ini ya. Nanti akan kita aktifkan lagi ya untuk kegiatan sosial ya, uang sosial Bapak Ibu. Nanti akan kami berikan semacam kartu ya. Jadi nanti kartu ini semuanya dikoordinir oleh Pak Revi dan Ibu Ninis ya, yang untuk ngecek segala macam ya. Nah ini rutin nanti setiap bulan ya, bukan setiap minggu tapi setiap bulan ya. Kami sudah tetapkan setiap bulan itu Rp2.000 minimal. Saya yakin tidak keberatan ya. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah biasa melakukan untuk diakonia dan sosial, terutama pelayan Tuhan ya, yang biasanya kalau kita selesaikan doa pelayan Tuhan, nah itu kan ada yang menyerahkan ke Pak Revi dan Bu Ninis ya. Tetap saja lakukan seperti itu ya.
tetap saja lakukan seperti itu. Tapi yang lain nanti lakukan seperti itu dan dicatat di kartu itu dengan nominal yang selama ini Bapak Ibu Saudara beri, ya. Tapi yang lain minimal Rp2.000. Pak, saya kasih 3.000 boleh, ya, sebulan, sebulan, saya yakin tidak keberatan lah, ya. Kalau 5.000 boleh Pak, silahkan 5.000, ya. Saya sangat percaya setiap kali korban Bapak Ibu Saudara tidak ada yang sia-sia, dan itu nanti dipakai untuk sosial, dana sosial, ya, dipakai untuk dana sosial. Nah, saya kasih tahu sekalian untuk dana kas kita, ya, dana kas kita itu sekarang sudah di bawah 1 juta, ya, karena untuk belanja macam-macam selama kita persiapan untuk ini, ya, termasuk ini segala macam. Tapi sebetulnya ini tidak diambil dari kas gereja, tapi ini dari celengannya Bu Gembala, ya, termasuk termogan, puji Tuhan, itu diberkati Tuhan, lalu dan lain-lain lah, desinfektan dan keperluan-keperluan. Dan puji Tuhan sebelum kita memulai ibadah ini oleh Bamak kita juga dibantu Rp500.000, ya, oleh Bamak, ya. Puji Tuhan, Bamak membantu kita, dan itu sudah kita belikan semua untuk keperluan-keperluan untuk memenuhi protokol kesehatan ini, ya. Lalu kemudian dana untuk sosial dan diakonia kemarin sudah dilaporkan oleh Pak Revi. Berapa Pak Revi? Saya lupa. Sebentar, ya. Saya lupa, biar tahu saja Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, tinggal 700, ya. Karena ya beberapa bulan ini kan memang ada saudara kita yang sakit, yang mau dan mau tidak mau tetap kita bantu, ya, meskipun kecil sekali, ya, meskipun kecil sekali tetap kita bantu. Nah, oleh sebab itu agar ini terus rutin, ya, jemaat biar bisa terlibat, ya, dengan menyisihkan minimal Rp2.000 setiap bulan, ya. Kapan dimulainya nanti akan kami sampaikan, entah minggu depan atau minggu depannya lagi, ya. Baik, puji Tuhan. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku. Setelah ibadah selesai, seluruh jemaat diharapkan langsung pulang ke rumah. Kita tidak ada lagi aktivitas di gereja. Haleluya. Daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga tidak menimpa. Mari katakan ini lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku, ya Tuhan. Kiranya berkati secara pribadi, lepas pribadi, ya Tuhan. Perluas, percayakan kepada seluruh anak-anak-Mu, ya Tuhan. Amin, amin. Dan kiranya tangan-Mu dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari bersama-sama katakan, Tuhan mendengarkan setiap apa yang kita doakan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, keagungan kami
Kami bawa kepadamu dan kami kembalikan kepadamu karena Engkau lah yang mempunyai segalanya Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali lagi bisa beribadah secara langsung. Kami percaya Engkau memberkati ibadah kami dan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, mari berkatilah seluruh anak-anak-Mu satu persatu Tuhan, memberkati kami, berkatilah terus kami dengan kekuatan, berkatilah senantiasa kami dengan kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa darah daripada Tuhan Yesus menutup bungkus kehidupan kami, sehingga tidak ada satupun dari jemaat-Mu dalam nama Yesus yang sakit, termasuk terkena virus apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lindungi, Tuhan bebaskan, Tuhan jauhkan semuanya. Dan kalau saat ini ada di antara saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kami juga percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Bapak. Engkau juga memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami Tuhan memberkati. Bagi saudara kami yang saat ini masih di rumah karena masalah ini, Tuhan juga tolong, Tuhan berikan jalan keluar sesuai dengan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Pemasukan yang sulit saat ini kami percaya Engkau gantikan dengan cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah kekurangan suatu apapun yang baik. Terima kasih Bapak. Dan sebentar Tuhan, kami akan pulang, Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Berkati kampung kami, khususnya yang ada di RT 6 Kupang Panjaan 4 ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa orang Tuhan yang saat ini juga sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu tetap sama Tuhan. Engkau mengasihi mereka, Engkau juga mengasihi kami. Kami percaya Tuhan, Kupang Panjaan juga dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Baik kota kami Surabaya, Tuhan juga memberkati. Tuhan ganti Tuhan, kalau saat ini statusnya masih merah, Tuhan bersihkan semuanya, Tuhan pulihkan kembali. Provinsi kami Jawa Timur, bahkan Indonesia, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Sertai kami ketika kami pulang pada malam hari ini, sehingga kami tiba di rumah dengan baik, tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan percaya arahkanlah hatimu untuk siap menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya melalui Roh Kudus-Nya menyertai kita semua pada malam ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat Tuhan dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama dengan percaya kita berkata, amin. Selamat malam, puji Tuhan.